Oke, selamat datang di channel Belajar SolidWorks ya. Di video tutorial kali ini saya akan membuat tutorial tentang struktur sistem yang ada di SolidWorks ya. Untuk struktur sistem ini saya belum mengetahui ya SolidWorks mana aja yang support. Nah, tetapi ketika teman-teman melihat di tab sini ya, klik kanan ya, lalu pilih tab. Nah, di sini bila mana muncul ya untuk struktur sistem berarti SolidWorks teman-teman udah support ya. Nah, untuk kejelasannya nanti ya, saya akan lanjut aja ke tutorialnya ya, untuk menggunakan struktur sistem yang ada pada SolidWorks ini ya. Oke, yang pertama saya akan lakukan adalah seperti biasanya ya, saya akan membuat global variable di equation. Pertama, saya akan klik kanan di part 1 ini. Lalu, saya akan arahkan mouse ke hidden tree item. Lalu selanjutnya saya akan arahkan juga ke equation dan saya akan klik di manage equation. Nah, saya akan membuat global variable baru di sini ya. Pertama yang akan saya buat adalah global variable tentang semua ukuran yang ada pada rangkanya nanti ya. Pertama, saya akan masukkan panjang rangka. Saya akan tekan tab ya untuk berpindah lokasi. Nah, untuk panjang rangka saya akan berikan 35 cm. Tab untuk pindah lokasi. Nah, selanjutnya saya akan buat lebar rangka. Lalu saya akan berikan 30 cm. Selanjutnya, yang terakhir untuk rangka ya, saya akan masukkan tinggi rangka. Nah, untuk tinggi rangka saya akan berikan 60 cm. Nah, untuk rangka ini sudah selesai ya untuk input data variabelnya. Selanjutnya saya akan masukkan untuk kayu ya. Untuk kayunya sendiri saya akan mulai dari panjang kayu. Nah, untuk panjang kayu saya akan samakan 35 cm. Tekan tab untuk berpindah tempat. Lalu saya akan masukkan juga lebar kayu. Untuk lebar kayu sendiri saya akan masukkan 30 cm sama seperti lebar rangka ya. 35 cm. Maaf, 30 cm. Lalu selanjutnya saya akan masukkan juga tebal kayu. Untuk tebal kayu sendiri saya akan berikan 2 cm saja. Oke, jika inputnya sudah selesai ya, untuk selesai dibuat untuk nanti pembuatan kursinya, saya akan pilih oke. Nah, selanjutnya yang akan saya buat adalah sebuah sketsa ya, sebuah sketsa nanti untuk rangka sebuah rangkanya ya, rangka besi. Nah, di sini saya akan menggunakan struktur sistem ya. Ini sistem yang baru sih ya, menurut saya ini lebih bagus daripada Weldman ya, karena di struktur sistem itu teman-teman bisa mengatur sebuah poin, di mana poin tersebut itu bisa terhubung ke garis yang akan kita buat menjadi sebuah profil ya, profil besi. Oke, saya akan jelaskan nanti. Pertama saya akan membuat sketsa dulu ya. Untuk pembuatan sketsa saya akan klik sketch di sini. Lalu saya akan buat sketsa 3 dimensi ya. Saya akan klik 3D sketch. Nah, untuk awalan saya akan membuat garis bantu terlebih dahulu ya, garis bantu vertikal. Saya akan mulai dari titik 0 sini ya, ataupun titik origin sini. Saya akan buat vertikal. Nah, di sini itu ada originnya ya. Di sini titik originnya itu mengarah ke Y ya. Jadi saya akan arahkan ke Y. Along Y. Lalu pilih oke. Nah, pertama saya akan buat ukuran terlebih dahulu ya. Untuk garis bantu ini saya akan klik Smart Dimension. Lalu saya akan klik di sini. Saya akan masukkan global variable tinggi rangka. Ya, pilih oke.
Oke, ketika sudah selesai, saya akan buat sebuah rectangle ya untuk menunjukkan panjang dan lebar daripada rangka tersebut ya. Saya akan menggunakan center rectangle. Saya akan klik di sini. Untuk view-nya saya akan ubah dulu ke view top ya, ataupun top view ataupun pandangan atas ya. Saya akan klik di sini. Nah, untuk memulainya ya, untuk memulai penggambaran rectangle-nya saya akan mulai dari titik 0 origin sini ya. Saya akan klik di sini. Saya akan klik sembarang dulu. Klik kanan, pilih select. Lalu saya akan ubah dulu view-nya ke isometrik. Nah, untuk rectangle ini saya akan langsung berikan ukuran saja. Saya akan pilih Smart Dimension. Pertama saya akan buat lebarnya terlebih dahulu. Untuk lebarnya saya akan buat sama dengan global variable lebar rangka. Pilih OK. Selanjutnya saya akan buat untuk panjangnya. Untuk panjangnya sendiri saya akan muat di panjang rangka ya. Sama seperti yang tadi, saya akan arahkan ke global variable, lalu saya akan muat panjang rangka. Pilih OK. Nah, selanjutnya, karena ini masih sketsanya berwarna biru ya untuk garisnya, saya akan buat view-nya dulu untuk tampak depan terlebih dahulu. Saya akan klik garis di sini, lalu saya akan masukkan variabel ya, ataupun maaf, saya akan masukkan add relation itu sejajar dengan sumbu X ini ya. Saya akan klik di along X, lalu pilih OK. Selanjutnya, saya akan ubah dulu view-nya ke tampilan kanan ataupun right plane ya. Saya akan klik di sini. Saya akan klik di garis ini. Nah, garis ini saya akan sejajarkan dengan sumbu Z. Jadi saya akan klik along Z. Pilih OK. Nah, di sini sketsanya sudah menghitam ya. Jadi ini sudah tidak mungkin bergeser lagi. Selanjutnya, saya akan buat rectangle di atas sini ya. Sama seperti yang tadi ya. Saya akan klik center rectangle di sini. Saya akan buat dari endpoint sini ya, endpoint dari garis bantu ini. Untuk pembuatan rectangle-nya bebas, teman-teman bisa klik di mana aja. Saya akan klik di sini. Nah, saya akan buat relasi sehingga nantinya ukuran yang ada di sini itu akan membuat perubahan pada garis ini ya, sehingga nanti ukurannya akan sama. Pertama saya akan tekan CTRL pada keyboard, lalu saya akan klik garis ini dan klik garis yang ada di bawah sini ya. Lalu saya akan pergi ke add relation, lalu pilih equal. Nah, sehingga ukuran garisnya itu akan sama ya. Saya akan pilih OK. Sama seperti yang tadi ya, saya juga akan buat lebarnya itu sama dengan ukuran yang ada di bawah sini. Saya akan tekan CTRL lagi pada keyboard, lalu klik garis ini dan garis yang di bawah sini. Lalu pilih equal. Oke, ini ukurannya sudah sama ya. Tetapi saya akan lihat dulu untuk masing-masing pandangan ya. Saya akan ubah dulu orientasinya ke pandangan depan. Nah, saya akan buat relasi yang sama seperti yang di sini ya. Saya akan klik garis ini. Lalu saya akan sejajarkan dengan sumbu X. Jadi saya akan klik along X. Pilih OK. Sama seperti yang tadi, saya akan beralih juga ke pandangan kanan. Nah, untuk pandangan kanan, saya akan sejajarkan dengan sumbu Z. Jadi saya akan klik garis ini. Lalu pilih along Z. Pilih OK. Nah, di sini sketsanya sudah menghitam ya. Jadi ini sudah tidak bisa geser lagi. Nah, selanjutnya saya akan ubah dulu view orientasinya ke isometrik. Nah, saya akan pilih line untuk membuat rangka pada kursi ini ya. Karena nanti bentuknya akan terbentuk letter C ya. Jadi saya akan hubungkan endpoint sini ke endpoint yang ada di bawah sini ya. Kalau misalkan di sini tidak ada pilihan untuk menghubungkan endpointnya, jadi kita arahkan sebelumnya saja ya. Saya akan arahkan sebelumnya di sini, sebelum endpoint garis rectangle ini. Lalu saya akan tekan CTRL ya, tekan endpoint sini dan endpoint dari rectangle sini. Lalu saya akan pilih relasi coincident. Oke, di sini garisnya sudah terhubung ya, dan tidak bisa ditarik-tarik lagi. Oke, selanjutnya sama seperti yang tadi ya, untuk menghubungkan antara endpoint sini dan endpoint sini. Saya akan pilih lagi line.
Saya akan mulai dari endpoint atas ini ke bawah sini ya. Sama seperti yang tadi, saya akan tekan CTRL, klik endpoint garis ini dan endpoint dari rectangle-nya ya. Lalu saya akan buat relasi coincident. Pilih OK. Nah, di sini sudah terbentuk ya untuk rangka daripada kursinya. Saya akan ubah dulu view orientasinya menjadi isometrik. Selanjutnya, saya akan teruskan dulu ya untuk sketsanya, sehingga nanti saya akan hubungkan ke struktur sistem. Nah, untuk struktur sistem ini sendiri, ya di SolidWorks ini baru-baru ya. Jadi saya belum begitu tahu di SolidWorks berapa aja. Yang jelas kemarin yang saya pakai SolidWorks 2014 ini belum ada ya. Nah, jadi saya akan klik di struktur sistem sini. Nah, untuk memulainya, kita harus klik dulu struktur sistem. Ya. Baru nantinya kita klik primary member. Sama seperti struktural member yang ada di Weldman, ya. Di sini itu ada beberapa pilihan. Pertama, primary member tipenya kita bisa memuat dari garis, memuat dari plane, memuat dari endpoint, dan memuat dari face. Ya. Nah, di sini karena memulainya saya hanya membuat sketsa dulu, ya. Jadi saya akan memulainya dari garis atau part ataupun segmen ya, part segmen. Nah, ataupun teman-teman juga bisa sebenarnya untuk memulainya dari point ataupun point leg member sini ya. Tapi untuk tutorial kali ini saya akan khususkan untuk part segmen terlebih dahulu. Nah, tetapi sebelum kita terapkan ya profilnya ke sketsa 3 dimensi ini, alangkah baiknya kita memuat dulu profil yang akan kita buat. Nah, saya akan klik dulu di tab profil di sini. Lalu untuk standarnya saya akan memakai standar ISO ya. Untuk tipenya saya akan memakai square tube ya. Untuk size-nya saya akan pilih yang paling kecil ya, 20 kali 20 kali 2 ya, dimana panjangnya itu 20 ya, lebarnya 20 dan tebalnya itu, tebal daripada profilnya itu adalah 2, yaitu ini hitungan mili ya. Saya akan klik di sini. Nah, ini saya akan biarkan dulu. Lalu saya akan pergi lagi ke member ya. Lalu selanjutnya saya akan mulai pembuatan profilnya ya di garis ini ya, garis sketsa 3 dimensi yang ada di sini. Saya akan klik garis ini. Nah, enaknya untuk di struktur sistem ya, teman-teman bisa langsung memilih lokasi poin mana yang akan menjadi titik acuan untuk profilnya ya. Semisal, kalau misalkan semisal ya, jadi saya akan ubah dulu untuk orientasinya, saya akan ubah ke right plane. Ya, maaf, orientasinya saya akan ubah ke pandangan depan. Nah, di sini teman-teman bisa memilih ya. Karena semisal saya ingin sketsa ini itu menjadi acuan untuk ukuran luarnya saja, ya, ukuran luarnya. Sedangkan kalau semisal saya pilih poin tengah sini, otomatis ukuran yang akan dihasilkan nanti ya itu melebihi daripada ukuran sketsa yang saya buat ya. Nah, untuk mengatasi ini di struktur sistem itu ada poin-poin ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 titik poin untuk memuat center daripada profilnya ini. Ya, semisal saya akan geser ke ujung sini. Ya, otomatis untuk profilnya ini itu mengikuti garis poin sini ya. Ini kan, nah ini posisinya profilnya itu berada di luar sebuah garis ya, otomatis ukuran daripada hasil nanti itu akan bertambah 2 cm ya, karena ini kan 20 mili ya untuk ukurannya. Jadi ukurannya yang semulanya adalah 35 ya itu akan bertambah 2 cm ya, jadi 37 cm ya untuk panjangnya. Nah, saya tidak ingin untuk ukurannya itu lebih daripada sketsa ya. Jadi saya akan memilih poin sini. Sehingga profilnya ini berada di dalam sebuah sketsa ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini berada di sebuah sketsa dan profil ini itu tidak melebihi sketsa yang kita buat ya. Jadi tidak berada di atas ataupun tidak berada di tengah. Nah, selanjutnya untuk menambahkan garis yang lain ya, kita
bisa masuk lagi ke member sini. Ya, saya akan lanjut teruskan. Ya, saya akan klik garis ini, garis yang ini, dan garis yang ini, sehingga membentuk kotak ya. Nah, sayangnya yang masih kurang di sini itu tidak ada tampilan meternya ya ketika sudah dipilih. Jadi tampilan meternya itu akan muncul ketika ini sudah kita buat oke ya, ataupun kita sudah pastikan ini sudah selesai kita pilih ya untuk segmennya. Makanya di sini penting ya untuk memahami dulu untuk poin-poin yang bisa kita ambil ya. Oke, kita akan lanjut dulu untuk pemilihan ininya ya, untuk pemilihan profilnya. Saya akan muat untuk garis ini juga. Oke, nah ini pemilihannya sudah selesai ya. Jadi semua profil ini ya itu berada di dalam sketsa ya. Jadi untuk ukuran nanti tidak akan berlebih lagi ya, seperti halnya tutorial yang sebelumnya yang pernah saya buat membuat kursi seperti ini dengan Weldman ya. Oke, teman-teman bisa cek ya untuk tutorial mengenai Weldman. Jadi teman-teman bisa bandingkan antara Weldman dan struktur sistem ya yang ada di SolidWorks. Nah, videonya nanti saya akan tuliskan di deskripsi ya. Nah, selanjutnya ini ketika teman-teman sudah pilih semua sketsa ya untuk profilnya, teman-teman bisa pilih oke. Nah, ini kan sudah terpilih ya, kita teruskan dulu. Nah, sehingga di sini akan muncul beberapa pilihan ya untuk meter nanti. Kita bisa mengecek sambungan meternya di sini ya. Jadi ketika kita teruskan untuk struktur sistemnya, dia akan membuat ataupun memunculkan pop-up seperti ini ya, pop-up corner management. Nah, di sini saya akan mengarahkan untuk member terlebih dahulu ya, ataupun 2 member, di mana 2 member ini itu hanya ada 4 poin ya. Pertama poin yang ini ya. Jadi di poin member 2 ini itu teman-teman bisa pilih trimnya ya. Pertama saya akan coba untuk trimnya ini. Nah, trimnya itu bisa memuat seperti ini ya. Apakah sambungannya mau seperti ini ataupun seperti ini ya. Jadi pengelasannya nanti di sini, tetapi ini dibiarkan kotak seperti ini ya. Ataupun teman-teman bisa menggunakan sambungan meter ya. Kalau meter kan dia berbentuk sudut ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah bentuk sudutnya. Nah, selanjutnya ada two member yang ketiga. Yang ketiga ini ada yang di bawah. Ya, di bawah sini. Yang di bawah sini juga saya akan menggunakan sambungan meter seperti biasa ya, sambungan meter ini. Nah, terus selanjutnya teman-teman juga bisa cek yang terakhir ya, yang member yang ini. Nah, di sini juga sama seperti yang tadi, saya akan membuat sambungan meter saja ya. Nah, terus selanjutnya kita akan beralih ke yang kompleks. Yang kompleks ini yang 3 ya. Di sini kan ada 3 sambungan ya. Pertama besi yang ini, lalu besi yang ini, dan besi yang ini ya. Besi untuk lebar, besi untuk panjang, dan besi untuk tinggi. Nah, di sini kita bisa beralih ke mode kompleks ya di sini. Nah, di sini ada kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4. Ya, saya akan pilih dulu kompleks 1. Nah, di sini itu ada tanda yang berwarna kuning. Profilnya ini akan berubah warna kuning juga, sama seperti yang tadi. Nah, di sini teman-teman bisa pilih untuk besi yang ini ya, untuk profil yang satu ini yang berwarna biru ini itu mau bentuk seperti apa ya. Kita bisa ubah untuk bentuknya itu dengan mengklik yang ini. Nah, sambungannya itu mau lurus seperti ini atau mau berbentuk sudut seperti yang tadi gitu ya. Nah, kita juga bisa pilih yang lain. Nah, di sini bentuknya seperti ini ya untuk sudutnya, ataupun mau sudutnya ini itu diubah menjadi lurus ya. Saya akan ubah untuk tingginya ini menjadi lurus ya. Saya akan ubah, mengklik yang ini. Nah, sehingga bentuk sambungannya itu seperti ini ya, yang bawah itu menjadi rata ya. Karena untuk proses pengelasan nanti ya, bila mana kita menggunakan mode yang tadi ya, mode yang ini itu akan susah ya nanti untuk mode pengelasannya ataupun pembuatan barang aslinya ya. Jadi saya akan membuat rata aja.
Nah, selanjutnya saya akan beralih ke yang lainnya. Sama seperti yang tadi ya, untuk kompleks 2 juga sama. Jadi saya akan membuat trim order yang satu ini menjadi member 1. Ya, maaf salah. Saya akan pilih dulu untuk trim ordernya. Jadi yang dipilih itu berwarna biru ya. Saya akan klik di sini sehingga sambungannya di sini yang di bawah sini menjadi rata ya. Lalu saya akan beralih ke kompleks 3. Nah, di kompleks 3 ini juga sama ya, dia masih berbentuk sudut. Nah, saya akan pilih untuk trim order yang ini, saya akan ubah menjadi rata lagi. Selanjutnya di kompleks yang keempat, yang terakhir ini, kita pilih juga untuk bentuk profilnya yang mana, saya akan kurangi ya, sehingga dia menjadi rata seperti ini ya. Oke, ketika teman-teman sudah selesai ya untuk mengedit ya ataupun membuat sambungan meter ya, kita pilih oke. Nah, ini sudah selesai ya untuk pembuatan struktur rangka ya dengan menggunakan struktur sistem ya. Jadi memang enaknya di struktur sistem seperti itu ya. Jadi kita bisa mengedit poin-poin. Jadi ketika kita membuat sketsa ya, udah ukurannya dengan sketsa tersebut sehingga kita tidak memerlukan perhitungan ulang untuk membuat sketsa itu, untuk membuat profil itu mengikuti ukuran sketsa ya. Jadi ketika kita ubah nanti ya untuk di equation itu akan lebih cepat ya, tanpa memerlukan perhitungan lagi. Oke, selanjutnya saya akan membuat kayunya ya untuk dudukannya di atas ini. Pertama saya akan pergi ke fitur, lalu selanjutnya saya akan klik reference geometry di sini dan saya akan pilih plan ya untuk membuat sketsa baru ya. Nah, untuk referensi sketsa yang akan saya buat itu berada di face ini ya, atau menyentuh face rangka sini. Nah, saya akan membuat relasi koinsiden sehingga untuk plannya ini ya, untuk perencanaannya ini akan menyatu dengan rangka tersebut. Nah, selanjutnya saya akan pilih OK. Saya akan hide dulu untuk sketsanya ya. Selanjutnya saya akan hide juga untuk plan 2-nya. Lalu saya akan mulai di plan 2 ya untuk penggambaran dari kayunya ya. Saya akan klik kanan di plan 2 sini lalu pilih sketch. Oke, selanjutnya saya akan mulai dari center rectangle ya untuk pembuatan profil kayunya. Saya akan buat asal terlebih dahulu. Saya akan buat di sini. Nah, selanjutnya saya akan muat untuk global variable ya. Global variable kayu akan saya terapkan pada sketsa ini. Pertama saya akan buat sebuah lebarnya terlebih dahulu ya di sini. Jadi saya akan buat sama dengan global variable lebar kayu. Lalu pilih OK. Oke, sehingga secara otomatis ukurannya akan berubah ya. Oke, selanjutnya saya akan buat panjangnya di sini. Sama dengan global variable lalu pilih panjang kayu. Pilih OK. Klik kanan, pilih select. Lalu saya akan ubah dulu untuk view orientasinya menjadi isometrik. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan fungsi extrude boss ya untuk membuat 3 dimensi. Ya, dari sketsa ini saya akan buat 3 dimensi. Saya akan pergi ke fitur, lalu pilih extrude boss. Ya. Nah, di sini untuk ketebalannya saya akan berikan global variable lagi. Saya akan berikan sama dengan global variable lalu pilih tebal kayu. Ya, pilih OK. Nah, sehingga di sini terbentuk ya untuk balok kayunya ya. Nah, di sini sebenarnya udah selesai ya untuk pembuatan kursi ya menggunakan struktur sistem dan equation. Nah, di sini saya akan membuat perubahan ya pada equation untuk mengecek apakah terjadi error atau enggak ya. Jadi saya akan membuat perubahan pada tinggi rangka. Nah, di sini usahakan teman-teman ubah dulu konfigurasinya menjadi this configuration ya. Jadi ketika teman-teman mau membuat ukuran yang berbeda ya untuk profilnya, untuk kursinya itu teman-teman bisa melakukan perubahan langsung di equation sini ya. Nah, tadi yang akan saya ubah adalah tinggi rangka. Jadi tinggi rangkanya saya akan buat 80 cm.
pilih oke. Nah, sehingga ukurannya akan berubah ya untuk rangkanya. Nah, oke, karena tidak terjadi error, kita akan cek untuk sketsanya ya. Otomatis saya akan cek dulu untuk tinggi rangkanya terlebih dahulu. Saya akan pergi ke sketch, lalu pilih smart dimension, lalu pilih reference dimension. Jadi saya akan cek dari ujung bawah sini ke ujung atas sini. Ya, ujung daripada rangka. Nah, di sini sudah terlihat ya. Oke, maaf, ini nyatunya sama kayu. Saya akan hide dulu ya untuk body kayunya. Saya akan expand di cut list item, klik kanan di sini, lalu pilih hide. Nah, lalu saya akan hubungkan ya garis ini dengan garis yang ini. Oke, ukurannya udah sama ya, 800 mili ataupun 80 cm. Ya, jadi ketika teman-teman membuat sketsa 3 dimensi dengan metode ini sangat bagus ya. Jadi kita tidak perlu edit-edit lagi untuk ukurannya. Oke, saya akan munculkan kembali untuk body kayunya. Nah, selanjutnya saya akan membuat variasi warna ya supaya terlihat lebih menarik. Saya akan klik di bagian body yang tadi yang saya hide. Lalu saya akan expand di sini, lalu pilih body. Nah, untuk scan-nya ataupun reference-nya saya akan expand di sini. Lalu saya akan berikan kayu ya. Warna kayu. Nah, untuk warna kayunya saya akan pilih polished mahogany ya di sini. Lalu pilih oke. Selanjutnya saya akan muat juga untuk square tube-nya. Ya, karena di sini nggak bisa langsung ya, jadi saya harus memuat body terlebih dahulu. Ya, saya akan klik kanan di sini. Saya akan expand di reference ini, lalu pilih body. Nah, selanjutnya saya akan berikan metal ya. Untuk pilihan metalnya adalah saya akan memuat galvanis. Ya, galvanis saya akan muat brushed galvanis ini. Nah, selanjutnya saya akan copy ya untuk warnanya juga ke rangka yang lain. Saya akan klik masing-masing rangkanya. Nah, ketika sudah selesai, pilih oke. Nah, ini sudah selesai ya untuk view rangkanya. Nah, jadi mungkin segitu aja dulu ya untuk video tutorial mengenai struktur sistem ya di SolidWorks ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like ketika teman-teman suka dengan tutorial ini, dan jangan lupa untuk subscribe ya untuk membantu channel belajar SolidWorks. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.